Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dusana Soro Minang TV sadonya alhamdulillah kita basuh balik dengan dunsana sadonya yang ada di mana saja berada, baik yang ada di ranah maupun yang ada di rantau, dalam sebuah program yang selalu kita tampilkan kepada dunsana sadonya di setiap Selasa, setiap pekan hari Selasa, dengan sebuah program namanya Ngopi, Pak Ustadz. Ngopi kan? Ngopi. Ngopi adalah ngobrol pintar. Masya Allah. Jadi Dusana Soro Minang TV sedikit kita mengulang kembali program ngopi kita itu sebenarnya ada 3 di Soro Minang TV. Yang pertama adalah program ngopi tentang ngobrol pintar tentang kajian adat memakai. Berikutnya kita juga punya program ngopi yaitu ngobrol pintar tentang sarak mengato. Dan terakhir kita berbicara ngobrol pintar tentang kajian kesehatan. Oke, Dusana Soro Minang TV di edisi Selasa. Nah, tanggal berapa gini, Nal? Edisi Selasa, tanggal 11 bulan Oktober 2022, kita basuh balik jodoh sana dengan program ngobrol pintar sarak mengato dengan 2 orang ustadz yang cukup mungkin sebagian kita sudah mengenal. Dusana Soro Minang TV sadonya, sebelum kita memperkenalkan apa yang menjadi tema kita di hari itu, tentu all kru Soro Minang TV selalu menyampaikan dan berdoa kepada Yang Kuasa, semoga dunsana pemirsa Soro Minang TV yang ada di mana saja itu tetap selalu di bawah keberkahan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Dan dunsana Soro Minang TV, kami Soro Minang TV all kru tidak pernah bosan untuk menyampaikan dan memohon kepada dunsana sadonyo, share-lah sebanyak-banyaknya setiap program yang dilakukan dan diberikan oleh Soro Minang TV. Subscribe channel YouTube Soro Minang TV, tekan lonceng, jangan lupa tekan lonceng itu penting nah Ustaz ya. Kalau ndak tekan lonceng, bekanya lalu ndak tahu program kita nan hadir kan gitu. Nah, Assalamualaikum. Nah, itu assalamualaikumnya nama versi YouTube ya Ustaz ya. Nah, dan seterusnya follow sebanyak-banyaknya Soro Minang TV fanpage yang ada di Facebook. Dan terakhir, jangan lupa memberikan sebuah komentar dan kapan perlu kirim bintang sebanyak-banyaknya. Kan itu Ustaz ya. Oke, di sana Soro Minang TV penasaran siapa Ustadz yang ganteng di tengah-tengah, dan ada orang tua kita Buya yang juga hadir mendampingi beliau pada hari ini. Maka jangan lupa ikuti taruh Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Itu tagline kami Ustaz. Siap, insyaallah. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Oke, di sana Soro Minang TV alhamdulillah seperti apa yang telah kami sampaikan di flyer oleh tim redaksi, bahwasanya kita kehadiran seorang ustadz dari kampung kita yang kebetulan lagi berlanglang buana jalan-jalan syiar Islam ke beberapa negara dan singgahlah di Kota Batam. Buya Busra, Kota Batam itu kan transit anak. Jadi agak banyak orang kok ke Mahkamah singgah kemari dulu. Kan gitu ya kan? Nah, termasuklah Buya gitu. Kan gitu ya. Nah, alhamdulillah akhirnya tersambunglah silaturahmi. Oke, di sana Soro Minang TV, beliau adalah JC ikut kalau waktu tanya dari tadi sebelum kita ke ceramah ya kan? Apa JC? JC Abdul Aziz ISF SAK semua mah. Ya. Awak SAK MAK.
MGI apa? Genius Indonesia dari Malaysia. Genius. Itu bidang apa tuh, Ustaz? Oh, gelar training apa? Oh, oke, motivator ya. Oke. Di sana Surah Minang TV sadonya ambo calik-calik lah dulu. Sianan subhananya beliau go. JC Abdul Aziz LSISF SAK MGA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Auladul Jannah di Malintang Nagari Lawang Mandailing Salim Pawang. Malintang Nagari Lawang Mandailing. Lawang Mandailing, Kecamatan Salim Pawang, Kabupaten Tanah Datar. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, di sana di samping iko Buya go, beliau sebenarnya kok ya orang yang sangat setia dengan SMTV. Sangat respect dengan SMTV. Nah, nan sekali ko beliau harus hadir di siko dengan segala bentuk kondisi yang harus beliau alamin. Hormat dan salut kepada beliau. Beliau adalah Buya Busra Koto ya. Ya. Yuk Koto Buya. Koto. Berarti mak rumah mana tu deh. Tapi mana? Tapi mana nah. Iya kan? Ya. Oke, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana Surah Minang TV, Buya Busra adalah Ketua Dewan Penasehat atau Pembina. Pembina. Ketua Dewan Pembina daripada Forum Komunikasi, Forum Silaturahmi. Ya. Forum Silaturahmi Dai Minangkabau. Ya, forum silaturahim. Forum Silaturahim Dai Minangkabau. Dai Minangkabau. Forsidam ya, Ustaz ya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah dan sana Surah Minang TV. Ustaz bisa pinjam sontami Ustaz. Sebelum kita berbincang-bincang, diskusi, kita saran lah ke Pak Ustaz dulu. Di sana Surah Minang TV sadonya, alhamdulillah di hari ko kita berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus kita baca cerita-cerita ya Buya ya, baa kondisi kini di kampung ya kan. Tentu kita pingin tahu apalagi Ustadz go sering keluar untuk bersilaturahmi dengan perantau-perantau Minang yang ada di daerah mana saja. Mungkin banyak hal-hal yang bisa disampaikan kepada Dunsana Surah Minang TV agak 5-15 menit ke depan. Nanti baru kita melakukan diskusi-diskusi antara Ustadz yang dari kampung ranah dengan Ustadz yang ada di rantau. Siap Ustadz? Siap Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jujur aku agak barek Pak. Oh, Bapak deh. Aku berjalan jauh-jauh Ya. Sampai antar negara dan aku rasanya enggak barek dah. Tapi basilik di samping Pandeka kok. Itu enggak ringan karena Iko lah. Beliau pimpinan pondok pesantren juga. Iya. Buya Busra pimpinan pondok pesantren apa tabu lupa nama tadi Buya? Insan Mu'addabah. Insan Mu'addabah di Batam. Batam. Jadi ambo masuk ke wilayah beliau kini kok sebenarnya. Betul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau asli ulama. Kalau ambo baru. Basic latar belakang kan. Iya. Ustadz akuntansi, Ya. apa sama kan. Iya. Jadi dunia awak mungkin sebelumnya itu bisa dikatakan di orang dunia umum. Iya. Tiba-tiba Allah pilih wak masuk ke dalam ranah spiritual keagamaan. Ya, betul. Dibawa di orang ustadz. Dulu orang main bawa master atau mister. Ya. Tiba-tiba kini jadi ustaz. Jadi awak pun tahu diri, awak baru. Iko di samping awak ulama yang original kan. Tidak mode itu. Ya gitu Ustaz. Ya. Dalam Siap. di dalam ilmu enggak ada pedagog ada Ustaz. Siap, insyaallah. Yakin. Silakan dulu Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ihata bi kulli syai'in aliman. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusana wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratin mustaqim. Allahumma alhimni rusdi.
Alhamdulillah sebelumnya sama-sama kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada untuk kita seluruhnya yang sedang ada di studio Suara Minang TV. Suara Minang TV Batam ataupun seluruh keluarga kita yang ada di ranah dan di perantauan yang lainnya. Ya. Yang kita berharap semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup, Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan keberkahan rezeki untuk seluruh kita seluruhnya. Amin. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita semua untuk bisa kenal dengan Allah, lalu kemudian untuk bisa mampu senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa mampu untuk belajar tanpa henti. Kalau sekolah kasih orang ada wisuda. Jadi kalau zaman dulu tuh sampai kini sekolah tuh ada wisuda TK lah, pakai wisuda TK gini. Bahkan anak TK lah pakai baju wisuda TK. Mahasiswa lah ada wisudanya. Tetapi kalau zaman dulu tidak ada wisuda santri. Tapi kinilah dulu orang sebagian membuat wisuda santri. Sebab santri itu tidak pernah boleh wisuda. Tidak pernah berhenti. Tidak bolehnya wisuda. Apa sebab? Karena tugasnya sampai mati terus belajar. Bekojo Ustaz, dosa buang kau Ustaz ya. Sampai matinya terus belajar. Tidak ada istilah wisuda bagi para santri. Ya, betul, kalaupun ada khatam membaca Quran. Betul. Tetapi tidak ada khatam belajar Al-Quran. Jadi dan bersyukur pada Allah karena di antara sekian banyak orang Islam, Allah Subhanahu wa taala pilih di antaranya orang-orang yang memang Allah tanamkan dalam hatinya kehausan terhadap ilmu dan terus belajar mencari. Karena belajar dari membaca rasanya berbeda. Beraja dengan batanya rasanya beda. Beraja dengan mencari, bahkan berjalan sejauh mungkin untuk mencari guru sampai batanya, kemudian rasanya pun akan berbeda. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah masih memberikan keinginan rasa itu ke dalam hati kita semua. Dan semoga seluruh hal nikmat Allah, baik nikmat Allah dalam bentuk zahiriah yang bisa kita rasakan, bisa kita caliak, kita danga atau terasa di panca indera kita, sampai kepada nikmat batiniah. Nikmat batiniah itu kebahagiaan dalam hidup, iman, keyakinan, rasa bahagia bila dekat dengan Allah, kemudian kenikmatan saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan saat bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat-nikmat batiniah. Dari sekian banyak nikmat batiniah dan semua Allah berikan kepada kita seluruhnya dan kita bersyukur. Semoga dengan rasa syukur ini Allah jadikan kita semua hamba yang pandai bersyukur. Amin. Dan nikmat itu semakin Allah tambah untuk kita. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kini. Sebenarnya bersalawat kepada Nabi ku setiap hari. Tetapi karena momentumnya kini adalah kalau orang sebarang menyebut Maulidur Rasul. Kemudian kalau awak biasa di Indonesia menyebut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita makin menambah jumlah baik kualitas dan kuantitas salawat kepada Nabi SAW. Lebih banyak mengucapkan salawat dalam keseharian. Kemudian pada bulan ini lebih banyak bicara tentang kehebatan, kemuliaan sirah nabawiyah. Nah, jadi kalau memang kini ada sebagian orang yang tidak suka dengan maulid, kita bicara sirah nabawiyahnya. Sirah nabawiyah yang perlu kita kenang. Karena Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenal sejarah. Mengenal sejarahnya. Jadi sebelum Bung Karno lahir pun ulama-ulama kita terdahulu sudah lebih dulu mengenalkan sejarah, baik sejarah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pengorbanan, perjuangan, upaya-upaya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam itu bisa mudah kita terima gini. Dulu untuk bisa menyatakan aku beriman kepada Allah itu tantangannya sangat besar. Sangat besar. Para sahabat Nabi SAW pada awal-awal mengenal dengan agama Islam masuk, kemudian diajarkan tentang Islam. Saat itu 13 tahun Nabi SAW baru bicara tentang ya ayyuhan nas kulu la ilaha illallah tuflihun. Pada periode itu perjuangannya luar biasa, sangat pahit. Kalau kita baca dari sejarah, fungsi Maulid Nabi SAW yang kita ulang setiap tahun bukan karena kita menganggap Nabi SAW sebagai Tuhan, bukan, tetapi karena memang ini penting bagi kita untuk perlu tahu dan rasa syukur nikmat Islam yang kita terima saat ini adalah berkat perjuangan orang-orang yang bersama Nabi SAW terdahulu.
Dan Nabi SAW Allah lahirkan ke dunia adalah untuk merubah seluruh hal yang ada di alam semesta ini. Termasuk terutama khususnya adalah akhlak kepribadian kita manusia. Nabi tidak Allah lahirkan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan ekonomi kita. Nabi tidak Allah utus untuk bisa membuat kita menjadi orang pintar secara akademis. Nabi tidak menyatakan aku diutus ke dunia untuk bisa memperbaiki bisnismu, usahamu, perniagaanmu, pertanianmu dan lain sebagainya. Tapi Nabi katakan aku diutus ke dunia memperbaiki akhlakmu. Jadi kemuliaan Nabi SAW kalau bahas tentang kemuliaan hatinya Nabi SAW terhadap baik kepada orang-orang yang bersamanya, para sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi SAW menunjukkan kemuliaannya kepada orang yang memusuhinya. Begitu hebatnya kemuliaan Nabi SAW. Dan karena hal ini kita ulang setiap tahun. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa bahwasanya untuk supaya kita betul-betul bisa menghargai. Kalau dalam bahasa kini tahu jobudi. Ya, betul. Sebab apa? Ambo sendiri pernah ditanya oleh salah satu guru yang Ambo sendiri, kenapa kamu masuk Islam? Awak tuh jawab dulu luri-luri ya, mak ambo Islam, ayah ambo Islam, ambo beragama Islam. Betul. Dari kete ambo dimasukan mengaji KTPA, tulah di situ saya ambo mengenal Islam. Ya. Lalu kemudian tanya kepada orang lain, lalu kenapa orang lain memilih agama non-Islam? Nasibnya sama, dek karena faktor orang tuanya. Lalu kecik guru ambo masuklah balik ke dalam Islam. Ambo kanlah Islam. Kenapa ambo disuruh masuk? Karena kalau Islam hanya karena faktor keturunan, itu namanya belum Islam. Karena Allah perintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, dalam artian yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Bukan orang-orang yang non-Islam, tapi orang-orang yang sudah merasa Islam kemudian menyatakan Allah Tuhannya, tetapi diperintah untuk masuk lagi ke dalam Islam. Tujuannya apa? Untuk tahu why factor. Apa itu why factor? Karena dalam segala hal dalam hidup kita perlu yang namanya why factor dan wow factor. Why factor ini adalah faktor why, mengapa. Sama dengan awak sekolah, aku sekolah, disuruh mak awak sekolah tuh alay. Kalau ndak sekolah awak kan berang. Kecil mak awak kalau ndak sekolah awak bodoh. Kecil mak awak kalau ndak sekolah awak beko payah cari karajo. Kalau hanya itu alasan why-nya, ini yang menyebabkan banyak generasi kini sekolahnya lamo, bukan lamo, bahkan sekolahnya tinggi-tinggi, tetapi lulus sekolah tidak punya kualitas apa-apa. Sebab kenapa? Karena dia tidak punya why factor. Mengapa saya harus sekolah? Apa alasan saya harus sekolah? Dan dia pun tidak tahu wow factor. Apa itu wow factor? Keunggulan saya bila saya sekolah. Apa hal yang menarik jika saya sekolah? Dan apa ruginya jika saya tidak sekolah? Ini namanya wow factor. Jadi why? Wow. Guru ambo pun mengatakan hal itu. Coba kalau mau masuk ke dalam Islam, barulah kita akan tahu why factor. Mengapa saya memilih Islam? Kalau bicara Tuhan, semua agama mengatakan dan meyakini Tuhan mereka ada. Betul. Dan semua juga tidak pernah bertemu dengan Tuhannya secara real logika. Secara bicara tentang logika. Tetapi mengapa semua boleh meyakini agama masing-masing? Karena di hati mereka masing-masing yang kuat itu adalah orang yang punya why factor. Mengapa kamu memilih ini? Bukankah itu juga ada? Iko ado, ko ado. Kau mengaku punya Tuhan? Hukum agamanya lebih ringan stek, kan? Yang itu adalah Tuhan. Aku agak ranggang stek. Yang itu adalah Tuhan. Aku agak bisalah agak main-main sakit. Iku nak tanggung bare era, amulah milih kok. Tentu ada sebab. Why? Mengapa kita siap masuk ke dalam Islam ini sendiri? Jadi untuk bisa punya why factor, kita tidak bisa belajar hanya dengan membaca. Kita perlu tahu dengan sejarah. Apa saja hal-hal yang luar biasa yang ada di dalam Islam. Apa saja peradaban yang sudah bertukar di dunia ini. Dari orang-orang yang dulunya jahiliyah. Kepribadian-kepribadian yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Bahkan manusia berkaki dua tapi sama seperti hewan berkaki empat. Lalu kemudian Nabi SAW datang. Membawa satu risalah. Kemuliaan. Di mana kemuliaan ini merubah cara hidup manusia keseluruhan.
mulai dari hal yang ketek-ketek yang tidak pernah dibahas orang, urusan kamar mandi, Ya. urusan sampai tidur, urusan dapur, sampai kepada urusan negara. Ya. Diatur dan diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Memahami itu baru muncul salah satu dalam hati, faktor why. Makanya saya memilih Islam. Karena di dalam Islam ada ini. Nah, ini salah satu di antaranya. Why factor. Jadi bukan hanya faktor awak dilahirkan di apa Islam, bukan. Andaikan saya tidak dilahirkan dari keluarga Islam, lalu kemudian Allah beri kesempatan untuk bisa mengenal why factor dalam Islam, kehebatan Islam, keunggulan Islam, apa saja realita perubahan yang sudah terjadi karena faktor Islam datang ke planet bumi ini. Setelah tahu itu, mungkin kita pun secara logika akan tetap memilih Islam. Itu salah satu sebab mengapa rata-rata para murtadin, orang-orang yang pindah agama Islam, hanya karena faktor ekonomi, bukan karena faktor ilmu. Tetapi sebaliknya, orang-orang mu'alaf yang masuk ke dalam Islam karena faktor ilmu. Sebab mengapa? Mereka mempelajari, mereka memahami sejarah, mereka melihat perubahan, grafik perubahan rasa kemanusiaan. Dulu sebelum Islam ada, lalu kemudian setelah muncul Islam, setelah hukum Islam ditegakkan, setelah Islam itu berkembang, dia melihat grafik perubahan kemanusiaan. Kalau hari ini kita banyak bicara hukum hak azazi manusia, ini manusia, haknya manusia kita bicara, maka di zaman Islam lah hak kemanusiaan itu naik tinggi. Saking tingginya, baik akidah dengan kita, begitu mulianya Islam mengajarkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang kita pelajari dari sirah nabawiyah, peringatan-peringatan maulid Nabi, kemuliaan Nabi SAW, sampai-sampai kita sering mendengar bagaimana Nabi SAW memuliakan hak-hak orang Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah yang tidak memerangi Islam. Begitu mulianya Islam. Tanpa acara-acara maulid Nabi, kita kadang-kadang nggak tahu. Tanpa ada orang yang mengajarkan sejarah-sejarah tentang kemuliaan Islam, kita hanya tahu pokoknya hadis riwayat kita percaya itu dari Nabi. Lalu ini Al-Quran, kita belajar Al-Quran dan hadis saja, lalu kemudian kita telan itu mentah-mentah, dan kita tidak melihat bagaimana kehidupan bermasyarakatnya Nabi SAW dengan para sahabat, dengan lingkungan sesama beriman dan orang yang tidak beriman. Bagaimana kehidupan mereka? Tanpa itu semua, maka kita akan menelan semua mentah-mentah, akhirnya kita akan salah dalam jalan. Apa yang terjadi? Kalau dalam Islam kita dianjurkan untuk asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Tegas kepada bentuk kekufuran. Bukan ke orangnya, tetapi kepada bentuk-bentuk kekufuran. Kemudian berkasih sayang sesamanya. Dari sini kita pelajari, kita fahami bagaimana hebatnya kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam banyak riwayat, para sahabat Nabi SAW yang akan meninggal sesudah dalam peperangan ditawarkan air minum, lalu kemudian sahabat Nabi SAW yang sudah diajarkan tentang makna kemanusiaan oleh Nabi SAW ditawarkan air minum, lalu apa katanya? Orang yang di sebelah lebih butuh daripada dia. Dioper ke sebelah, sebelah mengatakan hal yang sama sampai paling ujung. Setelah paling ujung itu meninggal. Balik lagi ke pertama, meninggal. Artinya hilang keegoisan. Sebab kenapa? Karena mereka belajar tentang sisi kemanusiaan, kasih sayang dalam Islam. Kemudian kita juga pernah mendengar kisah di zaman para sahabat Nabi SAW, gulai kambing yang dibuat, lalu kemudian dibagi ke tetangganya sampai gulai kambing itu berputar satu kampung, balik lagi ke pemiliknya dengan satu kalimat yang sama, tetanggaku mungkin lebih perlu daripada aku. Sifat ini yang luar biasa itu ada di zaman Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi tentang apa itu Islam. Why factor. Sehingga kita merasa jika saya memilih Islam, hidup saya akan penuh dengan kasih sayang. Bukankah semua remaja, putra putri sekarang bicara tentang cinta? Dan ternyata Islam punya cinta yang sebenarnya. Dan dari sini kita bisa tahu, andaikan tidak ada peringatan dari guru-guru kita mengajarkan tentang sirah nabawiyah, tentang kehidupan-kehidupan Nabi SAW yang diulang motivasi setiap tahun kepada kita, mungkin kita juga terlupa. Mungkin kita juga terlupa. Salah satu contoh saja, tidak usahlah jauh-jauh tentang kehidupan Nabi SAW yang dekat. Kita saja sudah lupa kisah pahlawan kita di Indonesia. Semenjak hilangnya pendidikan moral Pancasila di sekolah-sekolah di Indonesia, kemudian pelajaran-pelajaran sejarah penting tentang bangsa ini,
Semua orang sudah bicara tentang matematik. Standar ukur orang disebut kecerdas dalam sekolah kalau nilai matematiknya tinggi, bahasanya tinggi, nah, kan begitu, baru dianggap cerdas. Dia lupa sejarah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita pun tidak tahu nama pahlawan awak siapa. Kalau bukan karena namanya sama dengan nama jalan rumah kita, kita nggak tahu. Tapi karena kebetulan jalan ke rumah kita namanya nama itu, baru kita tahu, oh itu pahlawan. Ya, betul. Karena tidak ada yang mengulang sejarahnya. Akhirnya hilang rasa nasionalis. Rasa nasionalis padahal waktunya singkat. Baru 77 tahun lah Indonesia merdeka. Rasa nasionalis sudah hilang. Gara-gara apa? Tidak ada upaya untuk memaksimalkan, mengulang-ulang kembali sejarah. Bagaimana pengorbanan, perjuangan para ulama untuk bangsa Indonesia, perjuangan para pahlawan-pahlawan negara Indonesia ini untuk bisa memerdekakan Indonesia ini. Tidak adanya mengulang itu dalam 77 tahun ini saja sudah menghilangkan jiwa-jiwa nasionalis di dalam diri anak-anak bangsa kita. Bayangkan jika tidak ada orang yang mengulang Maulid Nabi setiap tahun. Padahal itu ceritanya 1414 abad yang lalu. Jadi jika itu saja tidak ada, wallahu alam, mungkin apakah orang masih kenal dengan Nabi SAW? Mungkin kalaupun dia tahu, pokoknya syarat saja. Allah Tuhan saya, Muhammad Nabi saya, udah begitu saja. Yang penting saya sholat, tapi tidak ada trust. Tidak ada, kalau orang-orang guru-guru kita di tasawuf mengatakan, enggak ada ruhnya, gitu. Jadi agama bagi mereka tidak ada ruhnya. Di saat dia bersolawat tidak dengan hatinya, di saat dia menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala juga sama, tidak ada energinya. Sebab pentingnya sebuah energi ini antara, kalau guru-guru kita menyebutkan perbedaan antara yakin dengan ainul yakin dan hakul yakin. Jadi kalau kita belajar dalam buku, mungkin kita hanya tahu, kita percaya. Timbullah keyakinan karena faktor ilmu yakin, atau kita yakin hanya karena faktor kita belajar dari buku, dari kitab, tetapi tidak pernah terjadi kepada kita pengalaman spiritual yang betul-betul terjadi kepada kita. Bagaimana manisnya saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita merasakan kebahagiaan yang mengalir di dalam dada kita, kehangatan yang ada di dalam dada. Orang-orang yang tidak pernah merasakan ini, mungkin baginya zikir syarat. Apa kata Nabi? 33 saja. Ya udah, dia buat 33, selesai. Sebab kenapa? Kata Nabi segitu, ya udah segitu, jangan ditambah dan dikurang. Sebab kenapa? Dia nggak pernah merasakan manisnya zikir sebanyak-banyaknya. Sebab yang dia tahu cuma ilmu yakin. Berbeda dengan orang yang mungkin dia tidak punya dalil, tetapi dia sudah mencobakan. Dia baca sholawat, dia berzikir kepada Allah pada waktu-waktu tertentu yang diajarkan, lalu kemudian dia ucapkan, terasa manisnya, dia ucapkan, terasa hangatnya di dadanya. Akhirnya dia haus, pengen lagi, dia bawa zikir sebanyaknya, dia baca sholawat sebanyak-banyaknya. Nggak penting baginya dalil. Sebab kenapa? Dia merasakan sebuah kehangatan dalam dirinya. Dilarang sama orang untuk zikir, jangan banyak-banyak sebab tidak ada dalilnya, dia tetap merasa hangat. Dia tidak penting dalil, yang penting baginya ini kebutuhan saya, kebutuhan ruhnya dia. Betul. Nah, hal ini, rasa ini hanya bisa didapatkan dengan dia memang selalu ingat, dia belajar di sejarah, dia lihat orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, lalu kepada orang-orang yang mengikuti cara Nabi SAW. Dan sehingganya cara Nabi SAW ini karena memang terbukti punya kualitas. Sudah terbukti punya kualitas menghadapi semua zaman. Nah, semua zaman. Dari sekian banyak perubahan-perubahan zaman. Teknologi secanggih apapun. Kehidupan manusia boleh ikut kepada teknologi sehebat apapun. Sebab faktanya memang kita tidak bisa lari dari teknologi. Sebab teknologi ini mengurung kita. Kalau dalam istilah filsafat orang-orang ekonomi sekarang, when trend change, demand change. Jika sebuah tren sudah berubah, kebutuhan hidup orang berubah. Sama seperti sekarang. Dulu namanya sembako, 9 bahan pokok. Sampai sekarang namanya tidak berubah, padahal bahan pokok sudah berubah, nambah satu lagi, yaitu paket data. Paket data harusnya sudah masuk ke dalam bahan pokok. Sebab boleh ditanya, semua orang yang beli beras sekarang, tanya sama dia, beli pakai data enggak? Ternyata iya. Dan kalau ditanya, berapa biaya pakai data sebulan dengan biaya dia beli beras sebulan?
hampir mirip. Ya, kan begitu. Harusnya itu sudah masuk kebutuhan pokok. Jika tren berubah, kebutuhan hidup manusia suka tidak suka akan berubah. Tetapi meskipun perubahan teknologi zaman ini berkembang, tetapi yang jelas sunnah Nabi SAW jika kita terapkan selalu bisa diterima di semua zaman. Dia tidak mengganggu teknologi, dia tidak mengganggu peradaban manusia. Dan sunnah inilah yang dipakai, diperhalus. Ibarat, kalau ibarat kecil orang, kalau ampaleh itu ada ampaleh kokasa. Ya, nomor satu, nomor dua kan ada tuh 1000, 2000, 4000, 5000. Ya. Karena agama ini bersifat global, rahmatan lil alamin, untuk semua karakter. Maka agama membuat garis lurus. Inilah ketentuannya yang dipakai oleh semua kalangan di seluruh dunia. Lalu kemudian sampailah Islam ini di ranah Minang, ya. Kan tibonya di ranah Minang. Di ranah Minang punya kebiasaan, punya adat, punya cara sendiri sebelum Islam datang. Lalu kemudian berbaurlah antara Minangkabau dengan Islam. Kemudian muncullah ampaleh-ampaleh alwih. Ampaleh-ampaleh alwih yang membuat sunnah Nabi SAW dalam implementasinya. Kita bicara tentang implementasi dalam bentuk realita praktek. Bukan sunnah ini dikembangkan akhirnya menjadi hal yang baru, bukan. Tetapi masih dalam koridor yang sama, tetapi dibuat dia itu menjadi lebih indah di bawah. Khusus untuk kalangan komunitas. Nah, kita bicara ini khusus untuk wilayah Sumatera Barat, ini cocok. Untuk wilayah Minangkabau, bukan Sumatera Barat, tapi untuk wilayah Minangkabau, ini cocok. Kenapa dikatakan cocok? Karena kebiasaan, cara hidup, cara berpikir orang Minang sebelum Islam masuk itu sudah mengarah ke arah situ. Tinggal setelah Islam masuk, dia menyatukannya, di mana seperti dalam judul cerita kita gini kan, syarat mengatur. Adai memakai. Maksudnya apa? Di mana agama sudah menunjukkan ketentuannya, caranya, lalu kemudian adat menggunakannya, dan kemudian membuat dia menjadi lebih indah saat dipraktekkan. Karena apa? Karena zaman dulu tidak semua orang ahli tafsir, tidak semua orang ahli hadis, sehingga dia hanya tahu satu dalil, yaitu kecek mamak boh. Tapi nan kecek mamak, itulah nan hadis. Masya Allah. Kan itu. Direm dulu Ustaz. Jadilah. Nampaknya Buya, kalau minum lah ya Kak Buya lah nawi Ustaz ngecek Buya nawi. Hah? Malah keidah. Oke. Ini bakal tiba di Buya lo lah. Oke, di sana Suara Minang TV sangat luar biasa penyampaian yang disampaikan oleh Ustaz Aziz. Maka di sana Suara Minang TV sadonya Pak Ustadz mohon izin sebantah Pak Ustadz sebelum sampai kepada Pak Ustadz mau tahu kok ada di sana pemirsa kita ada nambah tanya-tanya dan memberikan lah banyak yang memberikan komentar, mungkin lah banyak kan ini hilang gua. Oke, di sana Suara Minang TV, terima kasih banyak yang telah menonton kajian kita pada malam hari ini. Pertama, ambo baca-baca dulu ya Ustaz ya. Nama masih bisa terdetek. Siapa yang telah memberikan komentar? Kale Zal. Assalamualaikum. Ustadz salam dari Malintang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zahira. Assalamualaikum. Ibu Fitra minta doa dan dukungan ya Bu. Ibu Zahira, waalaikumsalam. Udah minta doa untuk Ustadz Aziz. Ya, alhamdulillah. Afroza Yeti Bengkong hadir Pak Safril Yubahar, terima kasih banyak. Tuh ada Bu Zairah, Bundo Afroza, salam kenal untuk Bundo Afroza. Kayaknya tidak bisa naik Pak tadi sanal. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya alhamdulillah sangat luar biasa apa yang disampaikan. Iya Nal, banyak yang hilang Nal. Iya. Banyak yang hilang ya, tidak bisa, tidak mau naik turun dah, tidak mau naik turun. Oke, di sana Suara Minang TV, terima kasih banyak dan minta maaf kami kalau seandainya kami tidak bisa membaca komentar di sana sehubungan dengan ceramah kita dalam kajian agama pada hari ini, yaitu tentang berbicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya lah mulai sampai ujungnya karena memang kita akan memunculkan diskusi antara Islam dengan adat Minangkabau tadi, itulah masuk tadi kan. Tapi sebelum ke situ, ambo pingin tahu pula apa yang ingin disampaikan oleh Buya gitu sehubungan dengan hal yang seperti itu. Silakan Buya.
Ambo pun pengen. Pengen ya, nak? Ya, beko kita munculkan diskusi. Jadi beko sesi ketiga kita diskusi Ya. bagaimana sih realitasnya di kampung kita pada saat ini kan gitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang adat, kita berbicara tentang syarak, tentang ulama, tentang berbagai macam dilema yang ada di kampung, terutama di ranah Minang, Ya. dalam persoalan keagamaan. Sebagai putra asli Minangkabau, sepertinya tidak ada yang kurang. Umpama merdeka. Ambo ingat dulu, ketika awak sekolah di pesantren Canduang umpamanya. Oh, Canduang Ustaz dulu ya. Ambo di Canduang. Itu jumlah santri cuma 600, 700. Kini ribuan. Kemudian dilihat lo di Sumatera Tawalib Palabe, itu ribuan jumlah santri. Saya lihat lo di Sumatera Tawalib Padang Panjang, ribuan. Di Diniah Putri ribuan, tambah pesantren di Padang Arisalah, pesantren Hamka, Dima pesantren sangat menjamur. Bahkan perlombaan kitab kuning kelas nasional itu Sumatera Barat diperhitungkan. Ya. Jadi apapun jadi tak heran-heran juga ketika ada statement mengatakan bahwa di Minang itu ndak ada ulama. Tapi wak akan harus faham juga konteks orang mengecek Pak Yusuf Kala, orang Semando kita. Enggak umpamanya. Maksudnya bukan tidak ada ulama. Tidak ada Tetapi ulama yang berkelas nasional ya, nggak ada lahir banyak lah. Tidak banyak lahir ulama yang berkelas nasional. Ya. Sehingga ada kalimat memberi prihatin dari beliau. Boleh-boleh saja beliau prihatin, tapi selaku orang Semando, tuan-tuan, kalimat aku didengar di beliau. Ya. Kontribusi orang Semando kita nanti itu untuk terciptanya ulama yang baik itu ada enggak? Ya. Jadi al-khitabus sahal. Jadi kalau jambu itu ceritanya. Al-khitabus sahal. Kalau ngomong saja ya mudah. Awak kita mencoba merasa Ustaz membangun pondok Ustaz ya. Kaki, kateh, kepala ke bawah. Ya. Kulit ambo tak saya hitam kok biasanya juga Ustaz. Enggak. Tapi kalau rasa warna hitam gini ya. Kemudian itu konteksnya. Banyak di ranah, banyak di rantau. Di Batam sendiri, Putra Minang yang membuat pondok pesantren. Di Padang, di Jakarta pun. Kini kita di Jakarta membuat pondok pesantren. Putra Minang yang membuat pondok pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa di Minang tidak ada ulama, atau dalam tanda kutip tidak ada ulama yang menasional, mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin iya dan mungkin tidak. Mungkin iya dalam pandangan. Yang tahu dengan kita adalah orang yang di luar kita. Ya. Gitu ya. Tapi sungguh pun begitu, kita tidak bisa juga menafikan bahwa ulama yang selevel Buya Hamka, yang selevel Buya Muhammad Nasir, Ya. yang selevel Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Apalagi guru dari seluruh guru-guru ulama yang ada di Indonesia, baik Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kasadonyo baraja orang Minang. Ya. Bahkan ide pendidikan di Gontor Ponorogo pun berasal dari Minang. Kalau dibaca sejarah, apakah di Minang tidak ada lah itu yang namanya Sumatera Tawalib? Ada sampai sini, tetap. Tapi mutunya wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya sebagai puncak kesadaran bagi kita selaku putra Minang, apa yang disampaikan oleh Nabi harus kita taati dengan baik. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari
ayunan sampai ke liang kubur. Sehingga keulamaan itu tetap ada. Tapi haruslah fahami balik segitik. Bahwa sebenarnya kondisi setelah terjadinya PRRI, kalau baca latar belakang sejarah, orang Minang stres. Orang Minang saja zaman-zaman akhir-akhir PRRI umpamanya, banyak membuat nama-nama yang OO, Jawa-Jawa, gitu. Sehingga gerak semangat penuntut ilmu zaman dahulu itu memang menurun. Kapan dibanding dulu jo kini jauh menurun. Jauh menurun. Kenapa? Karena Minang termasuk daerah yang trauma dengan perperangan zaman dahulu. Dan itu berlarut-larut sampai kini, walaupunlah dibangkitkan batang terandam. Dan itu real, kenyataan yang ada. Ya enggak? Walaupun banyak pesantren, bahkan ulama-ulama. Tapi kalau ulama yang level nasional lah, itu cie-cie. Tapi tidak sebanyak dulu lah. Yeah. Nah, begitu. Dalam tanda kutip. Tapi kalau dalam pengertian ulama yang sebenarnya, yakin 100% ambo. Ulama di Minang sangat banyak. Tapi ulamanya itu tidak dikenal oleh orang. Bagaimana orang bisa membuat orang ahli kitab kuning kalau tidak ada ulama di Sumatera Barat? Coba bayangkan. Kan begitu ya. Nah, itu barangkali yang perlu untuk kita fahami, bahwa kritikan itu kita terima dengan lapang dado, bahwa itu merupakan motivasi usaha ustadz kita. Di kampung membangun pondok, di rantau pun kita membangun pondok, yang tujuannya adalah untuk bangkitnya ilmu dan sakofah. Bahkan hal yang sangat dirasakan oleh kita, ya, apa yang disampaikan dari ustadz kita tadi, itu di Batam umpamanya membuat nama pesantren saja sudah mencerminkan apa kegelisahan kalbu. Nama pondok pesantren kita, Ustaz, Insan Mu'addaba, insan manusia. Mu'addaba tambiak dari kalimat addaba yu'addibu ta'diban fahuwa mu'addibun wa dzaka mu'addab, jadi manusia yang beradab. Berdasar dari hadis Nabi, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Karena memang yang awak rasakan satu hari kegelisahan deh, Ustaz. Kegelisahan awak, moral, akhlak, adab itu adalah pangkal dari segala sesuatu tidak diperolehnya ilmu. Orang kini ke gurunya sembarang-sembarang saja, Bang Ice. Awak dulu kalau bahasa guru sagannya luar biasa. Ya. Kini awak guru minta tepuk nangai bawa. Lalu mau saya tiba ini. Kan kopannya lo kesudahnya. Apa ke bahasa aja tepuan lagi. Itu kan tidak lancar benar. Tapi anak sekolah kini berani ngecek itu. Kawak lapianya kan undang-undang. Nah, itu kan jadi masalah gini kan. Barangkali itu barangkali yang perlu yang taingi takilan-kilan tabayang-bayang di pikiran itu. Oke. Terima kasih banyak Buya, sebuah kegelisahan dari Buya memantau situasi-situasi dari jauh yang ada di kampung. Kan begitu, Ustaz? Iya. Ustaz Aziz. Seperti apa yang disampaikan oleh Buya Busra, di sana Surah Minang TV kita mulai masuk ke dalam konteks diskusi ya. Dari sebenarnya dari rantau para ulama, para dai dan para ustadz yang ada di daerah-daerah perantauan, masih sebenarnya banyak orang Minang yang tetap ingin bagaimana Islam itu tetap bangkit. Tetap ada di mana beliau-beliau itu berada, kan begitu? Kalau di rantau tentu di rantau lah. Bagaimana Ustadz menyikapi dengan segala bentuk, karena kan tadi kita berbicara maulid, kalau sampai dengan segala tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sendiri kepada umat itu, itulah sampai ke negeri Minangkabau. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai ke negeri Minangkabau. Di mana di Minangkabau itu sendiri ada adat yang mengatur kita selama itu, sebelum Islam itu ada. Walaupun ada yang memang yang kurang pas dengan Islam, tapi mayoritas
alai gak mere-mere angka Islam gaya adat gitu zaman dulu. Ya kan? Nah, tinggal mengejas ya, kalau bahasa akuntansinya diejas. Nah, tinggal mengejas adat itu bahas supaya cocok dengan agama gitu. Kan begitu sebenarnya. Nama tidak bisa kita pakai, tidak kita pakai, ada biaya. Kalau yang memang dilarang oleh agama. Nah, dalam konteks itu, pada saat kini, pantauan Ustadz, seperti apa sebenarnya kini, apakah masih sinkron enggak? Apakah masih dipakai enggak, Dek? Entah anak muda. Karena kita juga sering membaca sebuah berita di Sumatera Barat, anak muda yang homo lah, yang LGBT. Beberapa ibu-ibu ya bahkan mempunyai status tertentu, basuolanya di hotel dia dengan orang lain dan segala macam. Hal itu nggak gitu pungkirin gitu. Mbak Ustadz memandang itu gitu dalam kondisi keprihatinan yang kadang-kadang memang muncul di tengah permukaan. Muncul itu sebenarnya dek gara-gara teknologi. Sangene yang terjadi tersebar ke seluruh dunia jadinya, kan begitu. Jadi aib terbuka jadinya. Silakan Ustadz. Kira-kira Ustadz menyikapi dan langkah Ustadz sebagai seorang Ustadz, walaupun mungkin belum berdampak, tapi pasti Ustadz akan tetap bagaimana yang bagusnya akan terjadi di negeri Minangkabau itu gitu. Siap, insya Allah. Terima kasih sebelumnya Pak, dan sebelum Ambo mulai, Ambo pacik yang paling terakhir. Kalau Pak Syafri tadi minta langkah Ambo sebagai Ustadz, Ambo menyampaikan langkah ini baik sebagai ustadz ataupun non ustadz, siapapun anak Minang harus mengambil langkah. Tak penting nyo merasa ustadz kah, sudah ustadz, alun jadi ustadz, atau memang tidak ada sangkut pakai jadi ustadz. Tapi kita bicara tentang konteks kampung halaman gitu. Siapapun awak, kita perlu ambil peduli ambil risau tentang itu supaya ke depan citra kampung halaman kita. Kita bicara bab kampung halaman. Betul. Bukan berarti Minangkabau lebih hebat daripada Islam. Tidak. Tetapi karena kita sebagai orang anak putra Minangkabau yang memang mencintai tanah kelahiran, Mbak Kecik Buyamu tadi, sedangkan Batam saja bisa dihormati, walaupun Buya orang Minang. Betul. Ambo banyak ambil hikmah dari cerita Buya tadi, dan Ambo sangat setuju. Kalau pepatah Hindi mengatakan bi'adabi binasibi, orang yang tidak punya adab itu tidak akan pernah berhasil. Dan Ambo sendiri merasakan perubahan adab moral dari generasi ke generasi sampai kini. Dulu Ambo bahkan dengan ikhlas, entah apa lo sebabnya gini ya. Didikan guru Ambo dulu ketik sekolah di Cirebon. Di pesantren, di situ lingkungan Nahdlatul Ulama. Sehingga untuk khidmat kepada ulama, ajengan guru kiai itu memang luar biasa. Bahkan sampai-sampai didikan dari guru Ambo di situ, kalau salah makhorijul huruf baca Quran karena lambut jorotan 3 kali. Dan anehnya kalau kecil orang bodoh, tapi bagi kami para santri justru senang karena lambut. Beda. Jadi kalau tiba Ustadz, kami bakaja-kaja bagi tahu, Ustadz hari tadi Ambo salah 5 kali 3, 5 balik kali karena lambut. Bukannya baduto kalau mau dia anak kini untuk salahnya 3 nya kecian yang mau dia makan bakwan pakai makan bakwan di kantin kantin sekolah makan 3 kecian kan. Itu urusan kita mengaji. Bahkan semakin banyak awak marah salah tuh bangga mengecen ke Ustadz Ambo salah tadi 20 Ustadz nyolong nasi kepala banyak nanti malam buik kemakan 20 kali 3 60 kali baru lo panen sekian waktu santri gak dilambui berlomba-lomba kan dilambui. Orang tanya bah lo kok ada itu karena ada merasa berkahnya kan lapi dari guru ada rasa tuh ada bangga. Jadi kan lambu itu bukannya sakit dan sakit hati, tidak, tetapi justru merasa kan lambu iko tambah dia pinarko hari ini kan lambu kanan, besok lagi kiri, supaya tujuannya cieknya jangan sampai ada orang karena yang tidak pernah kan lambu, supaya sadalahnya bisa dilindungi pinarko. Rasa itu dulu ada. Betul. Itu awak masuk ketek-ketek dulu di pesantren di pesantren. Jadi adab itulah ada sejak dulu. Adab itulah ada, menyakiti hati guru itu Ambo 3 hari nak lalok dia nyodro. Tapi kini betul Kecik Buya tadi, memang tidak ada hormat orang kepada ulama, tidak ada hormat kepada guru. Ya itu memang PR hal yang besar. Sehingga setuju Kecik Buya tadi, magihan namo Ambo sendiri magihan namo auladul jannah, anak-anak surga kan. Jadi sama kekhawatiran kita orang-orang Minang saat ini memang lebih kepada masalah moral. Baik di kampung ataupun di rantau, tetap kepada moral. Nah balik ke cerita tadi,
Sebelumnya pendapat dari Rasumando Minangkabau dari Pak JK tadi kita menyikapi karena ambo biasa besar dalam dunia motivasi. Salah satu guru motivator ambo cok mengajarkan pilihan hidup itu hanya dua, Anda tertekan atau tertantang. Ya. Lalu ambo memilih tertantang. Kalau ambo tertekan, ambo akan mencari alibi, dalil, pembenaran dan lain-lain. Lalu kemudian ambo akan sakit hati dan menolaknya. Ya. Lalu kemudian ambo pilih tertantang. Nah, jadi kita tidak menafikan ada hal-hal yang dilihat dari luar Minangkabau kekurangan. Ya. Dan itu memang ada terjadi baik dari luar Wak Calia ataupun saat masuk ke dalam. Ya. Memang terutama khusus kehilangan jati diri moral anak-anak Minangkabau. Bukan mohon maaf sabaleh dengan kepala ambo minta maaf pada seluruh angku datuk nenek mama ambo yang ada di kampung keseluruhan Minangkabau. Ya. Kehilangan moral ini bukan hanya dari anak-anak Minangkabau sampai kepada tokoh-tokoh yang harus menjadi panutan. Iya. Harusnya jadi panutan. Di mana kita berharap orang-orang yang kita hormati yang menjadi panutan itu bisa ada di surau bersama-sama dengan kita, tapi mereka lebih ahli berada di lapau duduk belamo-lamo daripada ada di surau. Iya. Saat di surau nak bersobok nyelera, tetapi saat di lapau mudah mencarinya. Ya. Nah, itu memang sedang terjadi krisis moral itu sendiri. Sehingga maka dari itu kita karena menyikapi itu sebagai sebuah tantangan, di mana Islam sudah mengajarkan bagaimana hebatnya akhlak dalam Minangkabau. Dulunya orang-orang Minang tuh punya adab. Nah, punya adab. Bagaimana adab orang Minang? Saking halusnya adab. Nah, adabnya adat C, adab C. Beda ya. Kedua-duanya itu barang yang sama. Cuman beda penyampaian. Kalau adat itu aturan yang mengikat bagaimana tata kehidupan masyarakat Minangkabau. Ya. Adab itu sebuah aturan juga yang terjadi terbentuk karena adanya yang mengikat. Mau kayak contoh aturan seorang kemanakan, akhirnya menjadi adab. Adab dia. Aturan seorang mama akhirnya menjadi adab. Jadi adat itu menciptakan adab. Adat menciptakan akhlak. Dulu kalau padusi, kan mau cerita pakai sarawak panjang saja, sudah tuh nyokal gua ada mamaknya masuk ke dalam dia ganti jokin sarawak. Iya, betul. Tanpa harus diberangan. Dulu mamak kalau berang kemanakan kadang-kadang tak mengecek tuh. Nyo caliak selamu kemanakan langsung tahu salah. Begitu halusnya adab dan adat di Minang. Tak perlu nyo berang-berang model gini loh. Nyo caliak selamu kalau jawaban Allah berang mamak wa tua nyo puji wa. Ya santiang karajuang ya. Takwi itu tuh kalau lama mamak wa menyabi santiang wa. Kalau kini ada mamak wa mengecat santiang aja. Iya lah mak, anak mamak siapa mamak wa. Kalau kini dulu kalau ada mamak wa menyabi ya santiang karajuang ya takwi wa tuh. Undi mandi. Wah, ketibo sudah aku lewat. Bakal akan berang. Nyo puji wa de mamak wa saking halusnya tata cara adab orang Minang. Memberangan pun tidak menjatuhkannya. Memberangan kok lah berang wa, tapi tidak dijatuhkannya moral wa. Tidak dihinanya wa, nanya kecian wa pakak benengak bodoh segala macam enggak. Tidak pernah dimaki-makinya kita. Dipujinya tapi gitu. Dipuji. Ya. Itu hebatnya. Dan ternyata metode Minang itu dibenarkan oleh dunia psikologi motivasi zaman gini. Jangan pernah mencaci maki anak-anak. Jangan pernah mengatakan hal negatif kepada anak. Walaupun nyo kurang, walaupun nyo salah, katakan nyo pintar, katakan nyo juara, katakan nyo hebat. Anak papa, anak mama hebat, luar biasa. Puji selalu prestasinya supaya nyo terus naik. Ternyata dalam dunia psikologi zaman modern terbukti itu benar. Dan itu sudah dipakai di adat Minang dahulunya. Memberangan anak bahkan memberi kata-kata yang terbalik. Jadi kemudian justru kalau saat perangnya waktu buruk rancak disabik buruk ya kayak kete dulu sebut anak bayi ka rancak di buruk pajakolai amak wa ndak kata singgung ge wa kecian buruk ado amak wa justru sanang. Apa arti buruknya? Itu motivasi supaya anakku akan terus dibuat tambah gagah tambah rancak. Jadi adab gitu halus tata cara. Kini mohon maaf, ya buruk buruk peran yang lain. Iya mana buruk? Nah, kalau di SM Cafe enggak, yuk jahe kopi itu rancak tuh. Itu rancak. Oh iya, betul kopi jahe. Kopi jahe. Yuk jahe rasa kopi gua. Itu lama tuh. Itu lama tuh. Iya. Karena masih pakai budaya Minang. Adab tuh. Adab. Dia masih pakai adab tuh. Masih ada adab. Aduh jahe gini ya. Itu adab tuh. Jadi budaya moral Minang sudah makin lama makin hilang karena faktor apalagi hilangnya masalah moral spiritual di Minangkabau karena naiknya
betul kata Buya tadi, beberapa hal yang mungkin awak tidak bisa sampaikan secara terbuka. Ya. Ada efek dari PRRI, Ya. sehingga Minangkabau itu tidak kalau bahasa Ambo sebagai aktivis muda Minang, Ambo langsung saja tidak boleh maju. Ya. Ambo sudah tuh kita tidak perlu bahas. Pokoknya kalimatnya Minang itu tidak boleh maju, baik secara ulama dan lain-lain. Dan Ambo setuju. Ulama di Minangkabau, ulama itu ada dua. Satu memang orang yang sangat alim dengan ilmunya yang ada di Minangkabau, itu memang sangat banyak. Sampai hari kini banyak. Sampai hari kini sangat banyak. Alumni Mesir saja di Minang tuh, di kampung Ambo, maaf cerita tuh, di kampung Ambo sendiri, itu alumni pesantren itu puluhan orang banyak. Alumni Mesir di kampung yang ketek itu ada sampai 7 orang. Oh. Itu dari Mesir tuh banyak. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan orang alim, ulama itu banyak di Minang. Tetapi stoknya banyak. Nah, si Anam Paralu boleh minta, kayak gitu. Tetapi yang disampaikan oleh Sumandok itu tadi itu adalah yang nampak keluar, yang khas, khas Minang. Apa itu khas Minang? Kalau kini yang bocah lihat ulama yang khas Minang masih ada setelah Ayanda Angkuyus Datuk Perpatiah pensiun dari Balerong Group. Dulu kan masih Magia itu ada yang khas Minang. Kini masih ada Buya Ristawardi. Orang tua kita. Buya Ristawardi. Sudah tuh masih ada Mak Kati. Mak Kati. Mak Kati. Yang kalau dia bicara itu masih menggunakan khususnya seperti Buya Ristawardi. Nasihat beliau tuh tajam bentuk silet, tapi indak pakai pisaunya malahnya Nah, gitu lah. Jadi tembaknya khas ulama Minang berbeda dengan ulama non Minang. Ulama Minang itu tata bahasanya menggunakan kias. Tata bahasa menggunakan kias. Pakai petatah petitih ya. Baik dalam bentuk petatah petitih sampai kepada kiasan perumpamaan. Jadi kalau inyo ingin menyinggung seseorang, inyo sabui dulu perangai binatang kah, perangai apa, perangai penjilatang kala, inyo sabui segala macam. Sebenarnya inyo menyabi salah orang. Tapi orang kok ndak tak tembak secara kasar, tapi orang kok tahu diri. Halus, itu hebatnya khas ulama karismatik Minangkabau. Sementara kini memang itulah mulai hilang. Ambo khawatir. Semoga saja Allah panjangkan umur Buya Ristawardi, Mak Kati dan buya-buya yang lain yang punya khas Minangkabau. Karena kini Ambo baru terpikir untuk mencetak nan baru. Sementara Iko sampai pensiun, Ambo pun tidak pandai. Jadi sehingga hasil cetakan tak habis ya. Balas cetakannya. Sedangkan Buya ini Buya Ristawardi lah tuh, Ambo khawatir tuh. Jadi semoga Allah panjangkan umurnya dan menciptakan generasi penerus selanjutnya. Jadi apa khas Minangkabau seperti itu. Sementara maaf jujur, apalagi di Sumatera Barat kini, yang ada tuh justru aneh. Ulama itu ada dua. Kalau tidak masuk barangnya ke politik, sehingga memilih satu bendera, yang lain masuk kepada satu kelompok, sehingga di saat mereka bicara dengan toa speaker pengeras suara, di luar tuh sehingga pecah dua kelompok. Satu setuju, satu sakit hati. Keras bahasanya, baik dalam bentuk menyampaikan. Sementara kalau kita bicara tentang bab Khatib Jumat saja, Khatib Jumat itu pada dasarnya kalau kita bicara tausiah kan bagaimana supaya jemaatu usikum wa nafsihi bitaqwallah, itu saja. Sementara saat ini tidak lagi usikum wa nafsi bitaqwallah, tapi sudah bicara kok salah, kok bid'ah, kok nak boleh, kok itu. Akhirnya orang mulai kacau balau. Bab ilmu yang harusnya dibahas di dalam forum tertutup antara guru dengan murid dibahas di mimbar. Sementara jemaahnya tidak punya basic ilmu. Contoh, kita tidak salah kalau ini boleh, ini tidak boleh. Oh, ini barang yang haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini silakan bahas di dalam majelis ilmu. Sebab kenapa? Semua punya basic. Boleh cari dalil masing-masing, buka kitab, lalu kemudian adu mana dalil terkuat. Itu boleh dalam bab itu. Forumnya tertutup. Tapi jika sudah di forum terbuka, maka ini akan menimbulkan konflik. Akhirnya Islam itu hilang kasih sayangnya. Di kalangan orang-orang awam yang mohon maaf, dia baru tobat 3 hari lalu kemudian masuk sebuah kelompok, kemudian dia berani berfatwa pula, kok salah. Ini 3 hari yang lalu baru itu. Sementara kita sudah balik dari masa-masa perang-perang semangat seperti itu, dan kita sudah masuk masa dingin-dinginnya. Apa masa dinginnya? Mulai sadar diri. Nabi SAW tidak sekejam itu bahasanya. Nabi SAW tidak seperti itu tutur katanya. Nabi SAW bahkan orang yang nyata-nyata mengatakan, ya Rasulullah, aku masih berzina, aku berbuat salah. Apa Rasulullah SAW langsung caci maki? Oh, pasti narako. Aku lah jalan kapli kita narako. Rasulullah seperti itu? Ternyata tidak. Rasulullah cuma sentuh dadanya, Rasulullah doakan. Selesai.
Indah cara Nabi SAW. Itu yang sunnah. Sunnah yang sebenarnya itu adalah akhlaknya kita, bukan materi ilmu. Bukan materi ilmu. Nah, di Sumatera Barat ini terjadi perang materi ilmu. Kalau tidak masuk ke politik ulama, kok dia bahas materi ilmu kepada orang-orang awam yang tidak punya dasar ilmu. Sehingga hasilnya adalah muncul kebimbangan. Ambo sendiri merasakan. Karena ambo senang dengan sholawat. Ambo suka zikir kok agak banyak. Apa sebab ambo dulu pernah punya masalah kebangkrutan sisi ekonomi. Lalu jatuh sehabis-habisnya. Bahkan mau pernah berusaha bunuh diri. Kau nasi ambo sendiri. Ya. Lalu kemudian bagaimana cara ambo bisa mengembalikan ketenangan semua kehilangan keduniawian? Diajarkan untuk zikrullah. Zikir, setelah ambo usaha zikir-zikir, ikhlas itu muncul, sifat qanaah itu ada, lalu kemudian udah tenang. Tidak ada lagi ambisi-ambisi mode itu, yang ada kesenangan dalam hati. Ternyata dengan banyak zikir, ambo yang merasakan manfaatnya. Tiba-tiba kini ambo dilarang lah, boleh zikir tiga-tiga, kesian nabinya tiga-tiga, salah. Kamu itu paling banyak sarati pagi, sarati sore. Lebih dari itu nak boleh. Tentu ambo berontak dalam hati. Iya. Situ nggak tahu sih bagaimana manisnya zikir sekian ribu sehari. Nggak tahu sih, makanya. Kalau tanya, mana dalilnya? Ambo pun bingung. Akhirnya timbullah konflik di dalam diri ambo pribadi. Apalagi di tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang tua-tua gitu. Ambo pulang kampung setelah 42 tahun di rantau. Lalu kemudian balik kampung. Tiba-tiba balik kampung, ambo berpikir kampung ambo masih kayak dulu. Bulan Maulid orang masak lamang. Ya. Kemudian kumpul kita sama-sama, kita bersalawat Nabi SAW sama-sama, ada cerita tentang sirah nabawiyah sama-sama, lalu terakhir ditutup makan sama-sama. Kini hilang. Dulu ambo takana sebelum orang azan masih ada jo nama salawat-salawatan menunggu 5 balik minit waktu. Ya. Kini tak ada, bahkan azan pun dah talambe. Jadi bingung, lah berubah macam kan? Setelah dicari kenapa? Ternyata tidak boleh ada Ustaz. Batu kecek Pak Ustaz itu tidak gitu cara. Alamak, kan mulai bimbang. Timbul kerancuan. Kecek ambo sendiri. Ambo besar lama aktivitas terakhir ambo di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu komplit agama. Kita bicara konflik, komplit bukan konflik, tapi komplit. Agama campur. Beragam agama. Bahkan 30% mahasiswa ambo itu non-muslim. Mahasiswa di kampus itu 30% non-muslim. Tapi aman-aman sih kami di situnya. Di saat kita bergaul dengan agama Kristen, Protestan, Katolik, kemudian Protestan, kemudian Hindu, India, yang ada di Medan, Sumatera Utara, kemudian orang-orang Buddha, Cina, kami bergaul sama-sama. Kemudian Islam, mereka saling menghargai. Ambo sendiri pernah mengisi katib hari raya Idul Fitri. Ambo buat 2 mahasiswa ambo, cek Katolik, cek Protestan. Kebetulan jadwal katibnya itu di hari Sabtu. Bawa mereka kami pagi ambo besi katib Idul Fitri nyutunggu di oto. Sehari sesudah itu karena nginap di rumah ambo, besoknya hari Minggu, setelah hari Minggu ambo tanya semuanya, kalian tidak ke gereja? Kan begitu. Ambo sampaikan kepada mahasiswa ambo, kalian tidak ke gereja? Intinya aman negeri ini, tidak ada yang panas. Tiba-tiba di negari yang ambo cintai, kampung halaman ambo sendiri di Minangkabau, kita sesama Islam antara jorong dengan jorong, dek karena beda buya, kok lah kacau. Buya gadangnya di siko menyebut kok ndak buliah, buyana di siko menyebut masih buliah. Yang iko menyebut kalau ada orang meninggal, mari kita takziah. Sudah tuh mari kita yasinan. Yang menyebut indak yasin do, tapi al-kahfi saya lah. Kalau malam Jumat khusus al-kahfi saya. Kalau niko biasa malam Jumat nyoba yasinan. Akhirnya timbul konflik. Kalau ke Ambo tambah saya sudah yasin baca kahfi. Selesai masalah ke Ambo kan. Jangan diciptakan masalah. Sebab konsep masalah dalam psikologi, problem is not problem. Masalah bukan sebuah masalah sepanjang tidak dipermasalahkan. Yang jadi masalah kini kan dipermasalahkan. Yang kurang dipermasalahkan. Maka kini timbullah keinginan bahasa rohnya supaya moral Minangkabau kau bisa kembali sebagai orang muda, karena ambo sendiri masih muda dan kita sama-sama paham hal-hal yang unik di Minangkabau. Di Minangkabau tuh yang tua tuh umur. Yang tua tuh umur, tak penting awak sekolah sampai ke planet Mars. Agak ke planet sekolah ya. Titel awak bajejer panjang lo daripada namo di belakang. Tapi selagi awak muda mengecek jonan tua tetap didengarkan. Jadi karena itu ambo tahu, ambo sadar diri. Ambo memang alun tua lah. Sehingga ambo pun tahu diri. Kita tidak mampu merubah moral yang sudah ada. Yang tua-tua yang lahado nggak bisa. Ambo bukan nggak bisa. Ambo pribadi mengatakan ambo tidak punya kewenangan untuk masuk ke ranah untuk orang-orang tua. Tapi ambo berpikir ciptakan generasi baru. Betul. Ciptakan generasi baru yang punya khas Minangkabau Balia.
Pertama adabnya, khusus bicara adabnya balik kan? Ya. Adab akhlaknya, bagaimana nyo kepada gurunya. Sampai-sampai ambo mengajak kepada wali santri saat pembukaan pertama. Bapak Ibu tahu enggak dulu awak di Minangkau kalau belajar? Bulian ambo minta tuh. Pak tuh ya. Dulu bawa pisau, bawa kain kapan saka buang. Model itu dulu menyarahan anak, bawa rotan, sarahan kambo bule-bule. Apa? Kem panjang nak? Kan model itu dulu. Artinya apa? Hidup mati anak ambo sarahan kabu ya, tolong isinya. Inyo barang kau galeh kosong, isi sapano-pano. Dulu model itu. Ambo sampaikan tantangan itu kepada wali santri. Bingung wali santri, kalau takut masuk ke pondok lain. Ambo membuat pondok pesantren kok berbasis surau budaya Minangkabau. Tentu ada tujuan. Ambo ingin pakai metode lamo. Apa tuh metode lamo? Mohon maaf, pendidikan di Minangkabau di dalam surau itu dulu, di surau itu dulu tampek mengaji, belajar agama. Di surau itu dulu tampek basilek, artinya keterampilan olahraga dan moralnya, keberanian mentalnya terisi di situ. Di surau tampek bermufakat, itulah tampek belajar sosialisasi dengan masyarakat, menerima perbedaan segala macam di dalam surau. Di surau itu dulu tampek orang namanya kok tampek orang belajar karakter, keterampilan segala macam, pekerjaan dan lain-lain segalanya bisa nyurunjangan di surau. Kini metode surau itu hilang, dipecah menjadi 3. Yang ingin belajar agama masuklah pesantren. Yang ingin belajar keterampilan masuk ke SMK. Yang ingin tahu tentang baraja yang penting nilainya tinggi masuk ke SMA. Tamatnya hasilnya adalah yang sekolah umum jadi wisuda pun belum tentu lo pandai karena juga lah. Sarjana nganggur kini banyak dan tidak punya keterampilan. Sudah tuh lah jalih lo agama tidak lo punya. Yang lah masuk ke pesantren, ambo sendiri punya anak-anak, punya kemanakan. Alhamdulillah kami keluarga besar masuk kebanyakan dari pondok sadonya. Ambo seorang saya tidak di pondok. Ambo basic umum. Jadi sudah lulusan banyak dari hafiz, hafizah segala macam. Alhamdulillah sudah selesai alim, sudah mengabdi segala macam lama mengajar di pondok lain. Kemudian kalau ambo tantang kepada anak-anak kemanakan ambo sendiri, apa yang pandai selain maja ngaji, guru pesantren atau ceramah? Selain 3 pun bingung. Batani tak pandai mengalih, tak bisa karajo, tak bisa manajemen, tak mengerti, ekonomi tak paham, politik tak tinggal. Oh ya semua kan? Ulama harus pandai sadua semua kan? Kalau mau menjadi seseorang yang cocok disebut ulama Minangkabau, nyo harus menguasai saduanya kok. Itu disebut ulama Minangkabau. Yang disebut Pak JK tadi. Betul. Ulama Minangkabau, dia harus menguasai segala bidang. Bisa dia bicara politik, dia ahli politik. Bisa dia bicara tentang ekonomi, inyo pandai bahkan menggunakan ide, no business, no money, no talk. Pandai dengan istilah-istilah seperti konsep ekonomi. Saatnya bicara agama, sajuk hatinya. Itu ulama Minangkabau itu. Jadi itu yang tidak ada. Makanya kini kita berpikir bagaimana bisa menciptakan generasi-generasi baru yang multi talent. Dalam satu surau dia belajar agama, tetapi ini pondok pesantren punya jurusan pertanian, jurusan perdagangan, ekonomi, hukum. Jadi saat dia menguasai suatu hukum fikih, maka dia wajib menguasai hukum pidana atau perdata. Di surau, di pondok pesantren surau yang kita buat, di saat dia ambil jurusan hukum fikih, memang pengen menjadi ahli fikih, dia belajar tentang fikih, maka dia didampingi dengan hukum pidana dan perdata. Saatnya keluar dari pesantren, dia boleh jadi pengacara, dia boleh jadi notaris, dia boleh jadi PPATK, tetapi yang jelas dia menguasai fikih. Jadi ada pendamping. Itu yang diajarkan di surau dulu. Lalu metode surau ini yang kini hilang, dipisah. Agama belajarlah di situ. SMK, jurusan dan balai latihan kerja ada, umum ada di Siko. Kok pengen semuanya tergabung menjadi satu. Dan di Aulado Jannahku sendiri kami buat program balik ke surau secara real. Apa tuh balik ke surau secara real? Anak-anak kemanakan kita yang sudah balik umur SMP dan SMA dihimbau untuk balik malam lalu di surau. Dibuatlah namanya surau santri. Surau santri. Kalau kini tuh cakupannya kecamatan dulu. Nah, kita karena awak mampunya segitu baru kan dihimbau untuk jadi surau santri. Karena dulu masih terkena masuk ketek-ketek. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu awak ada di surau. Bawa nasi dari rumah, lalu di surau, mengaji di surau, makan di surau itu sekali. Beko pulang pagi, mandi, pergi sekolah. Kalau di Jawa namanya santri kalong. Kalau di Jawa aku biasa. Ambo jujur sampai kini lah modern gue zaman santri kalong tuh masih tren di Jawa. Tapi di kampung itu lah lama hilang santri surau. Makanya kini ingin maiduankan balik
dipanggillah anak-anak muda kita supaya ketergantungan kepada handphone ko berkurang. Nah, kemudian ketergantungan dengan main game di handphone ko berkurang, dengan harapan nyu bisa realisasi wujud balik ke surau, yaitu dengan menghidupkan program surau itu balik. Di surau sampai nyu beraja agama, baik secara ilmu agama sampai kepada akidahnya. Kemudian di surau sampai melatih mental karakternya untuk siap tarung di mata campak mau dia batang ubi kecil ayanda gitu angkuyus datuk empat ya. Karena kasnya orang Minang tuh di mata campak idui. Nah, lalu kemudian punya keterampilan dunia kerja, siap mental menghadapi perubahan-perubahan dunia. Karena suka tidak suka 2023 katanya kita tidak bicara politik, kita akan hidup di zaman yang semakin lama semakin keras. Pertanyaannya mental anak-anak Minang siap enggak? Ini jadi anak Minang merantau kaos teh belakang buang ngadu mama. Nah, kan gitu. Dulu dah ada istilah seperti itu. Dan intinya kini kita berharap kami bentuk Auladul Jannah dengan konsep yang kuno. Konsep kuno itu metode lama ingin hidupkan beliau dengan harapan seperti tadi. Memang ini bertentangan dengan konsep dari Dinas Pendidikan. Ambo waktu presentasi pertama kali dengan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, mereka menanyakan bahwa konsep memadukannya dengan kurikulum nasional, coach. Bisa ambo kurikulum nasional insya Allah ambo penuhi. Apa yang menjadi standar wajib pelajaran akan ambo penuhi. 24 jam anakku ditampe ambo. Berapa jam yang perlu untuk standar nasional? Itu ambo penuhi. Selebihnya itu terserah ambo sendiri. Apapun yang akan ambo ajarkan itu wilayah kita lagi. Yang jelas konsep standar nasional kita ikuti dulu untuk bisa mendapatkan akreditasi. Jadi kini memang pada dasarnya sedang menuju ke situ. Kalau ini kan alun karena kita baru mulai. Jadi inilah mimpi dari kami sadonyo. Maka dibuatlah di kampung di Minangkabau kini. Target ke depannya itu dalam jangka panjang memang Islamic Center Sekolah Budaya Minangkabau. Oh, namanya butuh pesantren. Kenapa orang tanya, kenapa tidak sampai pesantren Buya? Pesantren pasti mengajarkan Islam. Tetapi belum tentu mengajarkan budaya moral Minangkabau. Tetapi di sekolah sampai ambo buat sekolah budaya Minangkabau, karena budaya Minangkabau itu sudah basadikan syarat-syarat basadi kitabullah, dia sudah pesantren juga, tetapi yang jelas dia mengamalkan keseharian budaya khas Minangkabau. Walaupun ambo karena kan orang tanya, Buya kiainya kok? Nah, yang kiai pesantren kakak ambo yang asli Buya. Itu betul-betul asli Buya ambo Bayu. Sudah tuh kakak ambo Buya Hanafi itu memang asli ulama. Kalau ambo ubaru. Basic ambo manajemen psikologi. Sementara basic kakak ambo memang dari ilmu keagamaan. Beliaulah yang mengajarkan konsep ilmu agama. Kemudian di kampung ambo sudah banyak datuk nenek mama penghulu yang siap mengajarkan tentang budaya moral Minangkabau dan siap terjun untuk mencontohkan bentuk macam mana bentuknya khas moral Minangkabau, halusnya tutur kata kias orang-orang Minangkabau. Nah, tugas ambo cieknya ambo berjalan kemana-mana untuk bisa membangun barang kok. Jadi awak bagi tugas saja. Iya. Ambo punya kerisauan, ambo bangun tampeknya, ambo serahkan kepada ahlinya untuk mengisinya. Kalau ditanya ke ambo dah betul ahli situ dah. Basic awak berbeda. Kalau ambo masuk majadat berserak-serak beko. Kalau ambo masuk maja kitab, coba lo beko. Karena ambo biasa maja di kampus di universitas, awak bicara tentang global umum. Bahkan ambo biasa bicara lintas agama. Kamu ambo dapat anugerah Leadership Award Asia di Kuala Lumpur tahun 2006 balik. Itu untuk pembinaan pelajar dan mahasiswa 3 negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, 320.000 mahasiswa. Jadi kemudian 2008 balik bintang 3 untuk internasional untuk pengembangan teknologi blockchain. Karena Indonesia belum menggunakan teknologi digital money, tapi Malaysia sudah, sehingga ambo lebih dekatnya ke Malaysia. Jadi ambo pun suka dalam bidang teknologi. Jadi kesimpulannya basic ambo dari umum, bukan ulama. Walaupun ambo kecilnya hidup di pesantren, tetapi keluar dari pesantren ambo tidak jadi ulama, tapi jadi motivator. Nah, jadi motivator. Jadi kesimpulannya adalah kini setelah ambo balik dan menemukan hal ini di kampung halaman, timbul kerisauan. Macam mana supaya ada sekolah khusus yang memang mengajarkan tentang budaya moral Minangkabau dengan implementasi prakteknya. Maka ambo buatlah beberapa film-film pendek yang ada di channel YouTube di Pesantren Auladul Jannah kok. Seperti Ratok Surawanan Tinggal, kemudian problem-problem yang ada di kampungnya, ketek-ketek pendek-pendek, pemainnya cuma santri-santri biasa. Sebagai bentuk bahwa jangan salah, basisnya Surau Minangkabau, tapi teknologi tidak tinggal. Jadi artinya apa? Akhlak moral Minang, isi kapalo ikut perkembangan teknologi, multimedia, desain grafis segala macam, dia tetap kuasai. Jadi bekonyo kondaknya sangko kan.
Oh, so balik ke surau itu tidak tentu manga-manga kemana anak waduh salah di kepala beda letaknya, adik akhlak karakter beda pula pendidikan. Oke, Ustaz. Itu kira-kira. Luar biasa. Sebelum kita balik ke Buya, kok mungkin Buya ada sengenek pingin mengomentari atau pingin bertanya nanti terhadap konsep yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz, bagaimana mewujudkan supaya kirisauan kecil yang ada sejak beliau lama di rantau, tiba di kampung beberapa hal yang hilang, itu nak ditumbuhan balik kan itu tiba Ustaz ya. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya luar biasa lah, cukup banyak yang memberikan komentar sehubungan dengan diskusi-diskusi kita dengan Ustadz Abdul Aziz bersama Buya Busra dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa membaca lagi udah terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Mohon maaf don sanak Saudara Minang TV kalau don perlu ke dijawab, aku dijawab offline aja nale. Termasuk yang di channel YouTube don sanak Saudara Minang TV, jika ada yang bertanya menyampaikan sesuatu silakan disampaikan, insyaallah nanti pada saat offline kita akan jawab itu. Oke, Buya, jawab selalu. Buya Busra, kira-kira di berapa menit terakhir golah setengah 10 tadi kita mulai tadi jam 8.05 balik, memang tak terasa waktu. Tak terasa waktu kalau lah bicara agama apalagi sudah memaparkan sebuah konsep, itu ndak cukup soalnya sejam 2 jam kita cerita ada. Kira-kira ada ndak Buya yang pingin Buya sampaikan sehubungan dengan konsep yang yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz kalau gitu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang disampaikan Ustaz Abdul Aziz itu sebenarnya seluruh aktivis ulama ya. Saya mengatakan begini, ada ulama itu begitu dia tamat belajar, tinggal di kampung, kemudian dibikinkan surau, ngajar dia di surau. Ya. Kadang-kadang ada dia tamat di pesantren, udah jadi banyak ilmunya, kerjanya ke sawah, ke ladang di kampung. Ya. Ada juga yang berdagang macam-macam. Tapi dari sekian banyak kerisauan yang ada pada kita itu, kayaknya apa yang beliau rasakan itu kita merasakan semua. Ya. Termasuk juga ada dakwah. Jadi kalau dalam fikih dakwah kan ada satu buah ketentuan dari ulama bahwa wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang dengan yang ma'ruf. Ayat lain pernah mengatakan itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau menyampaikan dakwah kepada orang di depan khalayak ramai itu wajib yang al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu artinya apa? Al-muttafaq alaih, yang disepakati tentang hukumnya. Umpama salat subuh kita dakwahkan di masjid, bahwa salat subuh itu mempunyai fadilah yang sangat besar berjamaah, sepakat ulama. Tapi kalau tentang masalah kunut, itu tak sepakat ulama. Maka persoalan tentang khilafiyah semakin kita perbesar, maka semakin besar jurang perpisahan kita. Ya. Nah, ini yang harus kita fahami bersama. Saya pernah guyon-guyon juga ini, Pak Ibar. Bagaimana caranya umara itu mau bertanya sama ulama, saya bilang. Ulama dengan ulama aja tidak bisa bersatu. Ya. Ulama kampung ini dengan kampung sebelah tak bersatu. Ya. Melihat ustadz di sebelah agak ganteng, pakai serban hijau, dia cuman pakai serban putih, iri dia. Itu kan payah itu kan. Nah, aku alirannya apa lah gua aja. Apa pula? Ya, aku halah gua aja. Nah, kan itu. Jadi ini yang harus dikikis habis di dalam dada para ahli. Makanya saya katakan ulama itu kan diambil dari kata-kata alima ya'lamu, alim, kemudian dibikin
bentuk lainnya jadi ulama. Orang yang satu orangnya ilmunya banyak. Ya. Ilmunya itu ar-rasikhina fi ilmi. Orangnya dalam ilmu. Yang namanya dalam ilmu itu tidak sekedar melihat bahwa ini harus benar kemudian disampaikan. Ini kan awal-awal perpecahan itu karena kita tidak siap untuk berbeda pendapat. Ya. Dan ini harus sebenarnya orang Minang tidak juga seperti itu biasanya. Karakteristik orang Minang itu alifun au ma'luf, mau menerima dan mau memberi. Ya. Mau menjinaki dan mau dijinaki. Kalau kita sepakat semuanya, tentu tidak akan terjadi apa yang kita risaukan tadi. Ya. Kemudian kembali ke surau tadi itu, Ustaz. Saya sepakat sekali dengan apa yang Ustaz sampaikan. Sehingga kita di pondok pesantren kita itu di pelang merek paling depannya, Ustaz, Surau Tuo, Pusat Pengkajian Tauhid Irfani, Pondok Pesantren Insan Muadab. Jadi judulnya besar tuh di Batam kan Surau Tuo. Oh, surau lah nama Ustaz. Surau Tuo. Nah, gitu jadinya. Oh, jadi bukan pesan apa ya? Memang surau dia tehnya ya? Surau Tuo. Masya Allah. Tuo loh lah. Iya. Iya, iyalah. Di Bagan Piai. Masya Allah. Jadi insya Allah main. Jadi seperti itu. Jadi beliau lah berjuang di kampung, dan berjuang di kampung itu pasti lebih baik. Jadi ke pemirsa Suara Minang TV kita harapkan ya di masa Jawa Barado Ustadz kita membangun pondok pesantren di kampung. Kita kan semua tahu kondisi ekonomi, kondisi alam, kondisi real kampung awak sama tahu awak. Jadi adalah kerugian bagi kita semua orang Minang tidak membantu perjuangan program keulamaan. Iya. Program untuk melindungi awak nama samu agar awak jangan sampai tersalah di dalam beribadah. Iya. Awak jangan sampai tidak tentu cara mati. Iya. Awak sampai tidak tentu cara berbuat baik je orang tua. Ya. Cara berbuat baik ke diri sendiri. Ya. Cara memeloi hati awak tak pandai dah. Ya. Hatilah sakit, cara memeloi hati kalau lah sakit kan. Tak tahu kan. Nah, jadi kalau awak mempunyai konsep ilmu, tentu kalau hati sakit pandai membaik. Ya. Nah, jadi itu barangkali nanti usahawan di Ustadz kita jauh-jauh keliling ke mahkamah itu adalah satu buah yang wajib kita masyarakat untuk mendukung beliau ini. Nah, begitu barangkali. Oke. Di sana Suara Minang TV sadonya tidak terasa lah hampir 90 menit jadinya. Ya. Sebelum terakhir nanti kita serahkan kepada Ustadz mau menyampaikan sebagai satu hal yang mau diminta kepada di sana Suara Minang TV, silakan nanti sebagai kata penutup dari Ustadz sebagai tamu ya. Iya, kita tuan rumah. Kita tuan rumah ini. Nah, tamu mudah-mudahan segala bentuk apa perjuangan beliau keliling bisa beliau sampaikan juga risiko tahu ada puluh di sana Suara Minang TV yang punya perhatian lebih. Mungkin yang kini tidak banyak yang nonton dah, tapi kok kayaknya stay di YouTube, stay kok di fanpage ya kan, ribuan je orang berkuakir nama cali tahu ada yang prihatin, ada yang punya niat untuk punya kepedulian di dalam rangka untuk membantu perjuangan itu sendiri. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo memang perlu sebuah sebuah terobosan besar di dalam rangka mengulang balik sejarah tentang Minangkabau itu sendiri, mendudukkan balik antara agama dan adat itu sesuai dengan kodrat awalnya pada saat itu adanya di awal dulu kan begitu ya. Nah, perjuangan-perjuangan tersebut mulai diwujudkan yang kini mulai salamogo lah mulai hilang karena dengan perkembangan pendidikan baik pesantren maupun umum yang sudah mengarah kepada modern, sehingga menepis segala bentuk basic awal kembali ke surau atau beraja di surau, konsep yang ada di zaman kita dulu itu. Ulama-ulama besar Sumatera Barat zaman perjuangan pasti lahir dari surau sadonya, betul nak? Bukan lahir dari sebuah sekolah yang besar, bukan lahir dari sebuah pesantren yang hebat, kan gitu ya kan? Tapi memang lahir dari surau itu sendiri, itu pasti. Nah, itu rupanya Mbak Kecek Balau, perjuangan Ustadz Abdul Aziz
rupanya apa usah basobok rueh je buku antara jo Buya. Buya membuat pesantren di Batam ko surau tua ke nak. Masya Allah. Itu sebagai wujud dalam rangka bagaimana filosofi perjuangan untuk membangun agama dan budaya di Minangkabau itu menjadi sebuah kekuatan yang akan melahirkan sumber daya yang memang cinta Islam tapi tetap berbasis Minangkabau, kan gitu. Betul. Oke, di sana Suara Minang TV, tidak terasa pertemuan kita lebih 90 menit, kameramen lah mulai merengok-rengok aja le. Untuk itu kita minta terakhir kepada kepada Ustadz Abdul Aziz ingin menyampaikan apa kepada pemirsa Suara Minang TV sadonyo. Tapi sebelumnya kami sekali lagi mohon maaf kepada Sana, baik di channel fanpage maupun di channel YouTube tidak bisa membacakan seluruh komentar-komentar karena memang sangat asik mendengar bagaimana perjuangan beliau memaparkan memaparkan konsep daripada pesantren yang beliau bangunkan sekarang. Untuk itu Nusana Suara Minang TV kita ikutin sedikit apa yang yang akan disampaikan oleh Ustadz terakhir sekitar 5 menit Ustadz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ambo sampaikan kini pada dasarnya ambo yakin orang Minang tuh punya kehebatan. Alun tekilek ala takalam. Tekilek kan dilawik jaleh jantan batino. Khasnya orang Minang tuh ambo caliak bahkan lebih hebat doh daripada itu lai mengalahkan paranormal yang ada di Indonesia. Awak mengecek nyolah paham Z. Nah, itu kehebatan. Jadi ambo tidak perlu sampaikan panjang lebar. Tapi yang jelas adalah ambo sangat berterima kasih. Yang pertama kepada Suara Minang TV yang ada di Batam yang memberi kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan sedikit hal tentang kerisauan dan mengajak kepada kita semua untuk khususnya keluarga besar Minangkabau atau Minang sedunia. Kita ada tren namanya Minang sedunia. Minang sedunia kok sampai ke pelosok-pelosok bumi mana saja lah orang Minang. Lagi di dunia kok, tidak lagi di dunia. Kalau lagi di bawah itu lagi cerita. Kita menyampaikan kerisauan kepada seluruh Minang sedunia. Tidak pandang suku kah, apakah kampungnya, yang penting kita sama-sama bendera Minangkabau. Jadi dan alhamdulillah berkah kasih sayang Allah yang mengantarkan. Tadi sebelumnya kami tidak terpikir akan ada acara seperti Kuadu ke Batam karena sudah dari Kuala Lumpur masuk Batam. Dan memang sudah gerak Allah antarkan sampai kemari. Lalu kemudian tiba-tiba Allah kenalkan sama Buya. Dan kira-kiranya satu ide. Satu konsep. Satu konsep. Bedanya ambo berjuang di kampung, Buya berjuang di rantau. Ke depan nanti kami akan ada santri studi banding. Santri studi banding perlu. Studi banding itu bukannya sekolah-sekolah itu, pesantren perlu studi banding. Supaya bisa paham bagaimana konsep di luar, bagaimana konsep di dalam. Kan gitu. Jadi intinya kami terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh manajemen redaksi dari Suara Minang TV. Terima kasih juga kepada Buya atas ilmu-ilmu yang Buya sampaikan tadi yang bisa menambah ide-ide baru bagi Ambo sendiri, yang untuk ke depan bisa menambah bahan bagi Ambo sendiri. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Minangkabau yang ada di ranah dan ada pun yang di rantau, yang di ranah yang mendukung dalam bentuk doa. Kita sama-sama fahami dan yakini kepada seluruh orang tua Ambo yang kini di kampung yang penuh harap kami pulang untuk membawa manfaat yang besar untuk kampung halaman. Doa itu adalah senjata orang muslim, bukan uangnya. Walaupun kita butuh biaya besar untuk membangun sarana Islamic Center sekolah budaya ini, tapi percaya dah bahwasanya bukan uang yang membuat ini bisa terjadi, tetapi doa seluruh keluarga ini yang terpenting. Kami pun datang berkunjung, selalu kami sampaikan dalam beberapa video sebelum kami datang ke suatu daerah. Kami datang tidak meminta uang, kami datang Kami datang bukan untuk minta makan, kami datang bukan untuk tumpang tinggal. Jadi tidak perlu ada yang menutup rumah, harus mematikan HP, takwi. Wah, dari pesantren datang. Kok Abi betul gitu kalau kami bawa proposal. Sekali lagi yang kami perlu adalah silaturahmi. Kami punya keyakinan satu hal saja, silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Soal mampu tidak mampu untuk berinfak, bersedekah untuk pesantren bukan karena yang kita datang itu punya uang, tapi karena Allah percaya dia mampu, Allah pilih dia atau tidak, itu saja. Dan kami punya keyakinan hanya uang halal yang akan sampai ke tempat kami. Jadi bagi yang takwi ya mungkin ada yang tidak halal. Kan gitu. Jadi intinya adalah kami berterima kasih atas segala sambutan. Dan terakhir petang tahun lalu kami sudah berkunjung sampai ke IKTD, IKM untuk wilayah Sumatera sampai Jawa sampai Surabaya.
kemudian akhirnya menjalin silaturahmi dengan ikatan keluarga-keluarga Minang, kemudian ikatan keluarga Tanah Datar, ikatan keluarga Sumatera Barat yang ada di wilayah Indonesia. Ya. Selama ini sudah terjalin silaturahmi dengan baik. Doa dari semuanya itu yang ada di rantau dan yang ada di kampung yang menunggu saat ini, itulah yang menyebabkan pesantren ini 1 tahun bisa jalan. Masya Allah. 1 tahun bisa berjalan. Kita mulai dari 0 rupiah, betul-betul saldo 0 rupiah, kemudian dapat tantangan, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah menghabiskan 1,5 miliar rupiah dalam waktu 1 tahun, semua karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami hitung secara matematik, si A nyumbang sekian, si B nyumbang sekian, si C, kami hitung. Kita kan punya laporan keuangan mau masuk. Dan ajaibnya adalah jumlah yang sudah habis sekarang dengan jumlah yang masuk ini banyak yang tidak bisa kita jelaskan. Begitu ajaibnya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Allah yang maha ajaib. Kalau kita tak katakan karena jerih payah kita cuma ratusan juta. Paling banyak 500 juta hebatnya cuma. Tapi ternyata bisa selesai 1,5 miliar saat ini semua karena hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kami tetap menjaga keyakinan ini. Yang mampu membantu pesantren ini bukan kita, bukan karena bapak-bapak, saudara-saudara semua orang Minang perantau yang kaya-kaya, bukan. Tapi karena Allah yang memilihnya. Kalau Allah tidak gerakkan hatinya, Allah tidak pilih, maka dia akan mencari alasan untuk mengatakan tidak. Ya. Tapi jika Allah pilih, nggak pernah ketemu, kita nggak kenal sama sekali, tiba-tiba dia hubungi saya, Buya, kami ingin cuma untuk pesantren, Buya, kami bantunya mungkin nggak banyak, dia transfer ternyata hampir 100 juta. Ini kan hal yang kita sendiri menerima, ya Allah, luar biasa kerja Engkau ya Allah. Yang kami datangi belum tentu mampu membantu, yang kami harap bisa membantu, tapi yang tidak kita kenal ternyata datang. Begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya kita tetap jaga silaturahmi. Yang kami perlukan adalah doa dari semua kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia, dan untuk Minang sedunia, doa restunya. Kami datang untuk bersilaturahmi, lalu kemudian menjalin silaturahmi, dan hanya untuk itu. Soal rezeki semua ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua fadilah tentang infak sedekah ini kita semua sudah sama-sama tahu. Saya tidak perlu uraikan karena ini akan jadi ceramah panjang tentang fadilah sedekah, tapi yang jelas saya yakin kita semua sudah sama-sama tahu. Tapi yang untuk saat ini, kemarin ini yang baru-baru untuk jasa bisa sampai ke sini, ini tidak lepas dari jasa pertubuhan jaringan masyarakat Minangkabau Malaysia yang memberikan PJ3M. Ya, 3M. PJ3M Malaysia. Kemudian di Malaysia juga ada Ikatan Keluarga Tanah Datar Negeri Minangkabau Negeri Selangor yang ada di Malaysia, sehingga referensi itulah mengenalkan saya dengan Pak Ustadz. Kalau ke Batam jangan lupa hubungi Bapak ini, beliau punya Suaro Minang TV. Suaro Minang TV, nanti mana tahu ada bisa bincang-bincang. Kalau tanpa referensi silaturahmi kita bahkan tidak tahu. Dari Pak ternyata terhubung lagi silaturahmi sama Buya. Mungkin ke depan kami bisa sharing, kemudian apa istilahnya, minimal untuk kawan curhat lah sama suka duka, karena banyak hal sebenarnya. Dan spesial khusus untuk istri Ambo yang tercinta, bidadari dunia akhirat, yang mendampingi Ambo selalu pergi kemana-mana, yang bisa menjaga mata Ambo sendiri di tempat-tempat yang berbahaya seperti kota-kota besar. Kita berjalan, Ambo tahu Ambo gagah, Ambo tahu Ambo jadi resiko itu besar. Tapi alhamdulillah kekasih dunia akhirat Allah siapkan di samping, yang punya satu visi, satu misi yang sama, yang kita sama-sama mundur dari universitas. Istri Ambo sebelumnya di Unsyah, aktif di Unsyah Banda Aceh, Ambo di Medan. Kami fokus tinggalkan semua profesi itu, kita fokus membangun kampung. Dan kita berharap semua pengorbanannya Allah ganti dengan Allah wujudkan cita-cita kita ini. Jadi alhamdulillah, insya Allah semoga ke depan juga Allah semakin mudahkan. Dan kepada seluruh dosanak dimanapun berada, bagi yang punya kemampuan silakan, dan punya keikhlasan apapun bentuknya. Orang Minang ini banyak. Bahkan di Malaysia kita buat program. Kalau di Indonesia saya pernah cetuskan Gasibu, gerakan sedekah infak 50.000. Di Malaysia juga sama, tapi bedanya 50 ringgit. Nah, di Malaysia itu ada kurang lebih hampir 1.500.000 orang Minang di Malaysia. Jadi jika satu orang Minang itu mau bersedekah 50 ringgit sekali, jadi tidak perlu berurang-urang. Pesantren ini jangan dibuat kayak pengemis lah. Tiap datang buat proposal, minta lagi, jangan dibuat begitu. Sekali seumur hidup. Menyumbang 50 ringgit kalau di Malaysia, 1.500.000 orang itu sudah terkumpul uang 75 juta ringgit. 75 juta ringgit, kita sudah bisa bangun satu Islamic Center dari tingkat pendidikan ibtidaiyah sampai perguruan tinggi Islam. Itu baru satu negara Malaysia nih.
Nah, bayangkan kalau orang Minang yang ada di Indonesia, di semua kota, dia hanya satu kali seumur hidup peduli 50.000 rupiah per orang. Dia transfer ke rekening pesantren atas nama pesantren, bukan atas nama saya pribadi, tapi atas nama rekening pesantren. Insya Allah semua akan selesai. Dia tidak berat. Jumlah uang ini tidak besar sepanjang kita gotong royong. Dia membuat dia berat dan besar itu adalah di saat ada dalam hati. Sero ya tu nak untuk inyo sarwalah itu awak 50.000 nyo kaluan nyo ribu lo model itu ya kan. Yok sangko pesantren ko tagak jadi punya kita pribadi. Tidak, ini yayasan. Yayasan ini kita bangun untuk membangun sarana pendidikan ini. Kami, saya pribadi yang keliling, istri saya sama kami berisiko mati di jalan. Kami bahkan siap resiko mati di jalan. Sebab kenapa? Sekali kami keluar, ini punya rencana balik ke Indonesia ini, perbaiki urus SIM internasional. Setelah itu kami terus jalan sampai ke Eropa lewat jalur darat. Kami bawa kendaraan jalur darat. Intinya kami mau sosialisasi semua orang Minang dunia bahwasanya di kampung kita saat ini ada ini. Butuh doa kepada kita semua. Sekali lagi, butuh doa kita semua. Setiap orang asal mau doa, Allah turunkan kekayaannya dari langit melalui apa saja, dan insya Allah ini akan terwujud. Amin. Apakah ini setelah jadi punya kami? Tidak, kami mati tak bawa apa-apa. Nah, kami mati tak bawa apa-apa. Bahkan saat kami berjalan, kami sudah siap dengan risiko mati di jalan, kecelakaan lah, pesawatnya jatuh kah, kapalnya karam kah, mobil tabrakan lah, ada saja. Dan kami sudah siap dengan segala itu, dan yang tinggal inilah yang akan mengembangkannya. Jadi tidak perlu berpikir si Robi aku nak awak kalau di 50.000 seorang inyo nang kayo seorang wah kecek buya tadi hilangan yang busuk hati itu. Kalau busuk hati itu ada, itu yang membuat awak tidak pernah bisa bersatu. Jadi terima kasih, barakallah wa jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih pada seluruh keluarga Minang di ranah dan di rantau, bahkan sampai di luar negeri. Hanya Allah yang mampu membalasi setiap kebaikan yang diberikan. Amin. Masyarakat kembali kepada Ustaz membuka. Kalau mau ucap assalamualaikum juga kata salah saya. Iya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya cukup luar biasa ya Pak Buya ya. Sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Buya Abdul Latif Abdul Aziz, Buya Abdul Aziz. Ya, tidak bisa kita berkata apa-apa lagi bagaimana perjuangan beliau untuk mendudukkan kembali antara Islam dengan Minangkabau itu sendiri kepada basic awal. Insya Allah segala perjuangan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebuah perjuangan, atau mungkin itu termasuk Syahid mungkin ya. Ya, Syahid insya Allah mudah-mudahan. Oke, di sana Suara Minang TV, jika memang ada yang punya niat untuk membantu atas izin Allah, terlepas dari besarnya berapapun saja, silakan hubungi SMTV. Nanti insya Allah SMTV bisa menghubungi Ustadz untuk ditransfer ke rekening apa. Nanti bisa SMTV membantu untuk menyampaikan account bank yang menjadi tempat penampungan donasi-donasi dalam rangka pembangunan proyek kembali ke Surau, kembali ke Surau itu sendiri. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya, all kru Suara Minang TV minta maaf kepada di sana jika ada yang salah dari awal sampai akhir. Buya Busra dan Ustadz Abdul Aziz, jika dari awal sampai akhir ada yang salah dari kita, ya kan? Kami minta maaf. Kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekilafan itu adalah milik manusia itu sendiri. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.